Balik lagi ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana kali ini gue bakal bahas semua pertanyaan kalian seputar jualan online di e-commerce kayak TikTok, Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk cus kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertama dari Komsah, bang toko Shopee saya kena penalti 6, tapi udah hilang penaltinya, tapi jualan saya jadi sepi. Ada yang beli tapi cuma 1-2 aja, biasanya banyak. Sesudah kena penalti jadi sepi tuh solusinya gimana? Solusinya sebenarnya kalau udah penalti gak bisa ngapain sih. Bener. Gue pengen bikin bahasan panjang tentang ini, tapi kalau secara singkatnya gini, lo harus tahu sumber traffic itu dari mana, ya. Nah, kalau toko lo dulu pernah rame, ya lo cek deh, ramenya dari mana? Dari live kah? Dari video kah? Dari pencarian kah? Atau kan dari mana? Dari iklan kah? Dan biasanya mayoritas toko seller, ya kan seller Shopee mayoritas lamanya seller lama yang bukan udah gaul sama TikTok nih. Kenapa? Karena kalau seller TikTok sama seller Shopee gayanya beda. Kalau seller Shopee yang lama itu biasanya mereka tuh ngandelin pencarian. Ya, dimana nyawa lo adalah ranking lo ranking berapa. Nah, ini poin utamanya nih. Ketika toko kalian kena pelanggaran, lo tuh punya pembatasan, dan artinya biasanya ketika ada pembatasan order lo turun. Ketika penalti lo hilang, itu lo sudah hilang beberapa waktu. Dan pencarian Shopee itu biasanya udah nggak menempatkan kalian di posisi yang bagus lagi ketika lo dihukum, yang artinya apa? Ya traffic lo pasti turun gitu. Apa yang harus dilakuin? Ya sebenarnya yang perlu dilakuin adalah gimana caranya ningkatin traffic gila-gilaan supaya penjualan lo bagus dan lo bisa naik lagi di atas gitu. Cuman caranya gimana ya? Caranya bakar duit sih menurut gua. Bisa iklan, bisa cepas, bisa apa. Ada nggak cara yang alamiah? Tidak ada, karena ya lo udah ketinggalan momentum gitu ya. Yang berikutnya, history hustler. Aku udah pecah telur bang, udah 12 pembeli, tapi itu pas iklan. Pas udah nggak iklan nggak ada yang beli lagi. Oke, selamat. Pertama udah pecah telur. Langkah pertama itu kan paling susah pecah telur. Setelah itu ngapain? Kalau lu pecah telurnya iklan ya, lu lanjutin ngiklan. Lu nggak bisa stop ngiklan. Ya kenapa gue bilang lu nggak bisa stop ngiklan? Karena gini, barang lu baru ketemu kalau ngiklan. Kalau nggak ngiklan tidak diketemukan. Artinya ngiklanlah terus. Itu satu. Cuman pertanyaan kedua adalah untung apa rugi? Nah itu gue kagak tahu. Nah Kak, yang ketiga adalah ya kalau misalnya gue nggak mau nanti ngiklan lagi nih, gitu ya, lu harus punya sumber traffic lain yang lu bisa datang meskipun lu nggak ngiklan. Cuman ya pasti lu harus kerja dong, apakah konten, apakah nge-live dan lain sebagainya. Ya, berikutnya ingin jadi sukses. Mau nanya, apakah orang dari TikTok suka chat ke toko kita dan minta nomor WA pribadi buat penghapusan pelanggaran? Apakah itu penipuan apa bukan ya? Ini jelas bukan. Karena jujur kalau orang dari TikTok itu nggak ada waktu buat ngurusin toko lu, nggak ada waktu buat ngurusin pelanggaran lu, gitu kan. Karena mereka yang udah diurusin banyak. Dan mereka, setahu gue ya, mereka tuh mungkin lebih kayak tepatnya kurang orang untuk ngehandle semua toko. Jadi mereka cuma ngehandle toko potensial. Jadi kalau misalnya yang cuma pelanggaran sih nggak mungkin deh. Kayak mereka ya udah deh gitu kan, toko banyak. Gitu ya. Terus berikutnya, Sancaka Felix. Bang, aku affiliate TikTok Shop. Arahan tutorial buat setting iklannya please. Affiliate di TikTok Shop. Kalau lo mau nyeting iklan di TikTok Ads Manager, sebenarnya ya yang bisa dilakukan adalah lo nggak bisa lakuin SGNP Max. Mungkin lebih ke video doang. Video atau awareness doang. Gitu kan. Setting iklannya kayak gimana sebenarnya ini cukup complicated sih. Tapi kalau misalnya lo memang mau iklan dan kalau lo kerja sama di MCN Mea, itu sebenarnya kalau buat affiliate kita bisa settingin gratis gitu. Jadi ya mendingan lu kerja sama di MCN Mea aja deh. Terus Vinda, ya gila potongan saya 30%, saya jual produk 380.000, kepotong jadi 270.000. Komen ke CS akun saya di ban, uang hilang. Ini menurut saya sih kayaknya, menurut gue ya, gue nggak ngerti itu kenapa kalau komplain akunnya di ban, harusnya nggak di ban gitu kan. Karena mungkin kayaknya lu di ban bukan gara-gara komplain ke CS sih, mungkin karena ada pelanggaran yang lain. Karena CS itu nggak bisa nge-ban, uang juga harusnya nggak hilang. Kalaupun misalnya ke-ban tuh bisa ditarik gitu. Cuman pertanyaan pernyataan kamu kurang jelas nih, jadi kurang bisa diurusin gitu ya. Ini platformnya apa, ininya kayak gimana, gue nggak tahu. Muhammad Wildan berikutnya, Kak jual di Shopee sama Tokopedia biaya admin kira-kira bisa turun nggak? Kagak bakalan. Naik mungkin, atau bukan mungkin, naik itu pasti. Naiknya kapan nggak tahu, naiknya berapa persen kagak tahu, tapi naik itu pasti turun itu nggak mungkin. Jadi yang bisa lo lakuin adalah naikin margin lo, belajar gimana jualan lebih tinggi untungnya. Terus dari Ajeng Pravika Sasmi, halo Kak, boleh share gimana caranya kita bisa jadi Shopee Mall? Buat jadi Shopee Mall yang pasti ada berbagai persyaratan yang lo perlu lengkapin dokumentasinya. Yang paling penting pertama dan yang paling sulit adalah menurut gua haki.
Kenapa? Karena Haki itu bukan susah daftarnya sih, tapi menunggu 1 tahun baru di ACC. Jadi kalau lu belum daftar Haki, itu daftar Haki dulu deh. Nah, sisa-sisa lainnya gitu ya, itu lebih ke dokumen kayak akte segala macam gitu kan, perusahaannya apa, brandnya apa, terus udah gitu dia udah ada yang nge-review apa enggak, lebih ke kayak gitu. Dan sebenarnya kita di Meha bisa bantuin. Jadi kalau misalnya mau jadi Shopee Mall, lu bisa kontak sama tim kita, bisa dibantu jadi Shopee Mall. Yang paling susah cuma tadi Hakinya aja. Terus pertanyaan terakhir dari Syifa Nur Azizah. Om, saya kan seller di TikTok Shop dan saya udah 2 kali dapat barang retur dari pembeli yang tidak sesuai dengan barang jualan saya, ditukar barangnya, mana dananya udah otomatis balik ke pembeli sebelum ditukar barang returnya sampai saya. Apa bisa ditindaklanjuti? Bisa, itu lu komplain di TikTok Shopnya, lu misalnya raise tiket kalau barang lu ditukar gitu kan, ini pembelinya seperti ini, TikTok Shopnya minta ganti. Gue kalau nggak salah pernah, lumayan kok kalau nggak salah bisa sempat ada cair juga jadinya. Jadi TikTok Shopnya sih yang gantiin karena dia ngasih ke pembeli terlalu cepat. Gitu, urusan sama pembelinya gue kagak ngerti gimana ya. Masalahnya saya juga seller baru TikTok Shop, jadi bisa dikomplain lewat situ. Cuman kalau waktu itu gue komplain ya lewat Mea juga sih. Jadi ada toko gue komplain lewat Mea juga karena kita TikTok Shop partner, itu jauh lebih gampang ngurusinnya. Kalau sendiri ya mungkin dari bagian ininya aja, bandingnya aja gitu ya. Cuman gue nggak tahu ya tingkat keberhasilannya seperti apa kalau sendiri ya. Nah, jadi itu dia tadi beberapa pertanyaan, jawaban dari pertanyaan kalian. Kalau lu punya ada pertanyaan lain, jangan lupa tulis di kolom komen, nanti gue bakal jawab minggu depan.